kita akan lanjutkan dengan melakukan regenerasi linear propaganda tentang properti komersial, khususnya hotel, dengan data yang saya ambil di Bank Indonesia dengan variabel yang saya peroleh dari jurnal Leling Triyani dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Investasi Sektor Properti. Baiklah, untuk yang pertama kita akan menjelaskan properti komersial terlebih dahulu. Properti komersial merupakan jenis properti yang mempunyai kemampuan komersial untuk menghasilkan arus kas dan semua aspek komersialnya. Beberapa jenis properti komersial antara lain yang pertama ada penginapan, yang kita ketahui salah satunya adalah hotel, apartemen, ataupun resort. Dan yang kedua itu ada perkantoran, yang ketiga ada pusat perbelanjaan, yang keempat itu ada rumah toko dan rumah kantor. Baiklah, untuk yang pertama itu ada penginapan, hotel dan atau apartemen. Hotel sendiri memiliki arti adalah bangunan berkamar banyak yang disewakan di tempat yang disewakan sebagai tempat untuk menginap dan tempat makan orang yang sedang dalam perjalanan. Bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial disediakan bagi setiap orang banyak untuk memperoleh pelayanan penginapan dan makan dan minum. Sedangkan apartemen yaitu tempat tinggal yang terdiri atas kamar tidur, kamar mandi, dapur, dan sebagainya yang berada pada satu lantai. Bangunan bertingkat besar dan mewah dan dilengkapi dengan fasilitas kolam renang, pusat kebugaran, toko, dan sebagainya. Perbedaan dari hotel dan apartemen yang paling mencolok yaitu dari segi kepemilikannya. Dari hotel sendiri pada umumnya dimiliki oleh satu orang ataupun seluruh bangunan dimiliki oleh satu orang ataupun satu lembaga, dan kemudian disewakan, yang kemudian pendapatan sewanya diperoleh oleh pengelola. Sedangkan apartemen bentuk kepemilikannya setiap kamar itu berbeda, maksudnya setiap orang memiliki kamar tersendiri dengan bentuk kepemilikan sendiri, yang artinya setiap orang memegang hak atas kamar tersebut dan kemudian disewakan kepada orang tertentu, dan kemudian pendapatannya akan diterima oleh orang tersebut. Kemudian itu perkantoran. Menurut KBBI, perkantoran merupakan sebuah balai, gedung uang, gedung dan rumah, tempat yang digunakan untuk mengurus sesuatu pekerjaan, suatu instansi atau perusahaan, atau disebut juga dengan tempat bekerja. Pusat perbelanjaan atau shopping center merupakan tempat perdagangan eceran atau retail yang lokasinya digabung dalam satu bangunan atau kompleks. Ruko dan rukan. Ruko dan rukan singkatan dari rumah toko dan rumah kantor, adalah sebutan bagi bangunan-bangunan yang memiliki ciri khas bertingkat atau dua hingga lebih lantai. Ruko dan rukan biasanya bagian bawah digunakan sebagai tempat usaha ataupun semacam kantor, sementara bagian atasnya dimanfaatkan sebagai tempat tinggal. Alasan mengapa memilih objek penelitian di Palembang. Alasan yang mendasari saya untuk memilih penelitian di Palembang karena tertarik membahas isu hotel yang pada saat SEA Games, Asian Games, tarif hotelnya naik 100% hingga lebih, dengan presentasi penyewa
mencapai 100%. Di sini saya mendapatkan sebuah berita dari Tribun Sumsel yang ditulis oleh Linda Krisnawat, yang menjelaskan bahwa tarif hotel di Palembang naik hingga 100% full booking saat Asian Games. Hal inilah yang mendasari saya mengapa mengambil objek penelitian di Palembang, untuk menggali faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kenaikan harga hotel di Palembang, terlebih dari faktor Asian Games itu sendiri, dan mungkin ada faktor lain seperti inflasi, PDRB, dan faktor lain yang mungkin berpengaruh. Alasan mengapa memilih regresi linear berganda, karena menurut saya semakin banyak variabel bebas yang diujikan dalam regresi, maka akan menghasilkan output yang lebih baik ketimbang kita hanya menggunakan satu variabel, atau yang disebut juga dengan regresi sederhana. Berikut variabel yang saya ambil dari jurnal oleh Leli Triani dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Investasi Sektor Properti di Jawa Tengah tahun 1982 sampai 2001. Dengan pilihan variabel yang tersedia yaitu tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan produk domestik bruto. Dari ketiga ini saya mengambil tingkat inflasi dan PDRB, karena menurut saya selain faktor okupansi yang kemungkinan sangat berpengaruh terhadap harga hotel di Palembang, ya kedua faktor ini cukup berpengaruh dan perlu diujikan. Sebenarnya saya ingin mengambil tingkat okupansi karena keterbatasan data dan juga jurnal acuan, sehingga saya lebih memilih dua variabel ini, yaitu tingkat inflasi dan produk domestik regional bruto, yang notabene lebih mudah didapatkan di website resmi pemerintah Palembang. Begitulah penjelasan singkat saya mengenai properti komersial, alasan mengapa memilih objek penelitian di Palembang, dan alasan mengapa memilih regresi linear berganda. Selanjutnya kita akan langsung menuju perhitungan regresi linear berganda dengan variabel yang telah saya pilih, yaitu tingkat inflasi dan produk domestik regional bruto. Halo semuanya, baiklah, kali ini kita akan melakukan regresi linear berganda terhadap data yang telah kita kumpulkan dari sebuah jurnal, di mana kita mendapatkan data independennya yaitu inflasi dan PDRB, serta variabel dependennya yaitu berupa indeks harga hotel dengan tahun itu kita lakukan 3 tahun ya, dengan kuartal yaitu triwulan, sehingga didapatkan 4 triwulan. Baiklah, kita langsung menuju bagaimana cara melakukan regresinya, yaitu menggunakan aplikasi Fuse 8. Kita tunggu sebentar ya. Ini kita klik create new Fuse work file dengan frekuensi quarterly dengan start date yaitu 2017 dan end date kita tuliskan 2019 karena kita menggunakan data 3 tahunan.
Baiklah, di sini untuk melakukan input data yang kita perlu lakukan yaitu mengklik bagian objek, kita klik generate series. Maaf, salah, kita lakukan new object dengan series dengan nama yang telah variabel kita. Yang pertama yaitu inflasi. Kita buat lagi sebanyak 3. Yang kedua PDRB, dan variabel terakhir yaitu indeks harga hotel. Maaf, terjadi kesalahan dalam pengetikan, tidak boleh ada spasi. Saya ulangi. Oke. Di sini untuk melakukan input kita lakukan blok dulu variabel yang telah kita buat. Kemudian klik kanan, open ascode untuk memudahkan dalam penginputan. Ini tinggal kita input sesuai data yang berada di samping atau data yang telah kita kumpulkan. Kita input dengan cara edit, terus PDRB, variabel PDRB kita input satu persatu seperti ini. Saya skip dulu untuk mempercepat waktu penginputan. Baiklah, semua data telah kita input. Selanjutnya kita melakukan regresi linear berganda dengan mengklik quick estimate equation. Terus kita pertama kali kita masukkan variabel, kita set dulu yang telah kita masukkan. Yang harus kita lakukan yaitu mengklik quick, kemudian estimate equation. Pertama kita masukkan variabel dependennya yaitu indeks harga hotel, spasi, variabel diikuti dengan variabel independennya yaitu inflasi. Dan juga PDRB. Kemudian kita klik OK. Ya, ini hasil dari analisis regresi linear bergandanya. Kemudian kita save terlebih dahulu dengan memberi nama EQ1 dan display name-nya kita kasih nama EQ1 juga, kemudian klik OK. Di sini sudah tersimpan hasil regresi yang kita lakukan. Untuk hasil yang ini kita akan jelaskan di belakang. Yang kalau kita lakukan selanjutnya yaitu melakukan uji klasik, uji asumsi klasik. Kemudian kita klik view, coefficient diagnostic, dan kita pilih variance inflation factor. Ya, di sini kita mendapatkan angka 1,3 yang centered fit, yang artinya dalam kasus ini, dalam data kita, angka centered fit-nya kurang dari 5, sehingga bisa dikatakan data yang kita peroleh itu tidak terjadi multikolerialitas atau tidak terjadi multicol. Baiklah, untuk uji asumsi klasik yang kedua,
yaitu auto korelasi. Yang pertama kita lakukan yaitu klik view residual diagnostic, yang kita pilih serial correlation LN test dengan like to include, kita ketikkan 2 dan hasilnya ini. Di sini kita memperoleh probabilitas F 2,7 atau F hitung adalah sebesar 0,1224. Nilai tersebut menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari tingkat alfa, yaitu 0,5 atau 5%, sehingga berdasarkan uji hipotesis dalam menerima HO H0, yang artinya tidak terjadi autokorelasi atau dapat disimpulkan bahwa model bebas autokorelasi. Untuk yang ketiga yaitu normalitas, uji normalitas. Yang pertama kita lakukan yaitu klik view, kemudian residual technique diagnostic, kemudian kita pilih histogram atau normality test. Ya, dari angka ini kita dapatkan keputusan distribusi normal atau tidak adalah dengan membandingkan nilai probabilitas dihitung dengan tingkat alfa 0,055%. Apabila probabilitas GB lebih dari 0,5 maka normal, sedangkan jika kurang dari 0,5 atau 5% maka bisa dibilang tidak normal. Dari data yang kita peroleh yaitu GB, probability GB nya kita dapatkan 0,931067, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual distribusi normal. Nih, selanjutnya untuk uji linearitas kita klik view. Nah, selanjutnya stability diagnostic dan kita klik Ramsey reset test. Dengan angka 1 kita klik T. Di sini probabilitas F hitung lebih dari 0,5 dapat dibilang memenuhi asumsi linearitas, dan sebaliknya jika kurang dari 0,5 maka dikatakan tidak memenuhi asumsi linearitas. Dari angka probability F statistik yaitu sebesar 0,95917, yang artinya lebih besar dari alfa, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi linearitas. Selanjutnya untuk uji heterokodastisitas, pertama kita klik view, kemudian menuju ke residual diagnostic, kemudian kita lakukan heterokodastisitas dengan tes tipe Glatzer, kita klik OK. Nilai probabilitas F hitung lebih dari 0,5 maka HO diterima dan artinya tidak terjadi heterokodastisitas dan sebaliknya. Angka yang kita peroleh dari uji heterokodastisity dengan tes Glatzer yaitu sebesar 0,0330 atau lebih kecil dari F hitung 5% atau 0,05, sehingga HO ditolak, yang artinya terjadi heterokodastisitas. Kembali ke hasil regresi yang pertama. Pada sini kita akan melakukan uji koefisien regresi atau uji T. Di sini kita lihat bahwa variabel inflasi nilai probabilitasnya 0,5969 atau lebih dari probabilitas F hitung 0,05, yang artinya variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks harga hotel, dan variabel PDRB yaitu sebesar 0,0750
sama dengan variabel inflasi, bahwa nilai probabilitas terhitungnya lebih dari 0,5, yang artinya variabel PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks harga hotel. Selanjutnya untuk uji keterandalan dan model atau uji F, apabila nilai F probabilitas F hitung kurang dari 0,5, maka dapat dikatakan bahwa model regresi dapat yang diestimasi layak dan sebaliknya. Hasil uji F dapat dilihat dari tabel F probability F statistik yang saya lingkarkan ini, yaitu sebesar 0,69984 atau lebih besar dari alfa, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang diestimasi tidak layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh dari inflasi dan PDRB terhadap indeks harga hotel. Selanjutnya untuk koefisien determinasi, di sini kita lihat fokus ke adjusted R-square dan R-square. Untuk regresi linear berganda, kita menggunakan data dari adjusted R-square. Di sini kita memperoleh angka 0,32%, yang artinya variabel yang kita telah pilih, yaitu inflasi dan PDRB, hanya berpengaruh sebesar 32%, dan sisanya sebesar 68% dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel yang telah kita tentukan, yaitu inflasi dan PDRB. Baiklah, di sini saya juga akan menjelaskan dari interpretasi model regresi dari data yang telah kita peroleh. Indeks harga hotel sama dengan 32,9386 minus 1,565405 inflasi plus 13,85162 PDRB, yang artinya apabila inflasi dan PDRB sebesar 0, maka indeks harga hotel sebesar 32,93816. Dan yang kedua, dari inflasi, sebesar minus 1,565405, yang artinya jika terjadi peningkatan 1% indeks harga hotel, maka akan menurunkan inflasi sebesar 1,565405, dan selanjutnya PDRB yaitu sebesar 13,85162, yang artinya jika indeks harga hotel naik 1%, maka akan meningkatkan PDRB sebesar 13,85162%. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dan penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.